Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih berjumpa lagi kita dengan saya Muhammad Ridwan, salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Negeri Padang dan jurusan Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial tentunya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan, pengantar kewirausahaan. Seperti yang dijelaskan Bapak dalam video pembelajaran, kita di sini disiapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda, orang-orang kaya selanjutnya yang ada di masa depan. Oleh sebab itu, untuk mencapai hal tersebut, kita akan membahas apa-apa saja yang diperlukan, apa-apa saja rencana yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan melalui pengusaha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai business plan atau perencanaan kewirausahaan. Sebelum itu, kita harus mengetahui business plan atau perencanaan bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan sifat bisnis Anda. Dalam dokumen ini harus mengandung strategi penjualan dan pemasaran secara rinci tentunya, kondisi keuangan, dan juga pendapatan serta pengeluaran dana selama menjalankan bisnis tersebut. Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan atau Anda, serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, suatu business plan atau perencanaan bisnis juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Jadi business plan banyak sekali kegunaannya. Bisa menentukan, bisa menjadi arah bagaimana arah perusahaan tersebut, dan masalah yang akan terjadi di masa depan bisa kita perhitungkan, bisa kita analisis bersama. Oleh sebab itu, pembuatan dokumen business plan bisnis ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan harus disusun secara matang. Nah, oleh sebab itu Bapak memberikan waktu kepada kita semua untuk membuat bisnis kita, bisnis plan, perencanaan bisnis kita selama waktu 2 minggu. Itu merasa tidak tergesa-gesa karena 2 minggu memerlukan waktu cukup lama. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa bisnis plan adalah dokumen yang berisi tentang bagaimana suatu perusahaan akan dibangun, lengkap dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Sederhananya begini, dokumen ini bisa menjadi kompas atau penunjuk arah bagaimana perusahaan bisa berkembang. Selanjutnya kita akan mengetahui akan jenis-jenis business plan, jenis-jenis dari perencanaan bisnis. Sebelum kita memahami dan cara menyusun business plan yang baik, kita harus memahami dulu tentang bagaimana jenis-jenisnya. Dirangkum dari berbagai sumber, itu telah disebutkan oleh Bapak. Yang pertama itu startup business plan. Jenis business plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan pada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam bisnis plan ini juga terkandung berbagai proyeksi serta keuntungan, pemasukan, pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Bisnis plan ini bisa dibilang cukup lengkap sehingga sangat sesuai untuk dijadikan pada calon investor. Yang kedua adalah strategic business plan. Adalah salah satu jenis business plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis plan yang lainnya. Kenapa? Karena mengapa? Karena dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan dan objektif yang hendak diraih oleh perusahaan.
Struktur yang ada pada dokumen ini bervariasi untuk setiap perusahaan, namun ada beberapa komponen yang dianggap paling penting yang harus dimasukkan. Yang ketiga ialah operator business plan. Adalah salah satu business plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Lebih jauh lagi, dalam dokumen ini juga tercantum berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan dalam perusahaan. Selanjutnya, development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak kita jalani atau hendak kita bangun. Dalam business plan ini tergandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Selanjutnya ialah growth business plan. Nah, growth business plan seperti namanya adalah business plan dalam terkandung perencanaan pengembangan growth perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari investor. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat business plan. Yang pertama, lakukanlah lebih banyak riset. Lakukanlah meneliti terlebih dahulu sebelum membuat business plan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah berbagi berbagai pertanyaan yang akan membantu Anda dalam menentukan produk apa yang terbaik. Anda bisa bertanya pada diri sendiri terkait unique selling point dari produk Anda, sehingga produk Anda dapat terlihat unggul di mata pelanggan. Setelahnya, lakukanlah analisa pasar untuk mengetahui persaingan bisnis yang hendak Anda masuki. Analisa pasar atau riset pasar ini sangat penting untuk membuat strategi yang tepat, yang membuat suatu kebijakan yang baik atau buruk. Selanjutnya yang Anda lakukan adalah cobalah untuk membuat company profile. Business plan yang baik harus memiliki informasi lengkap perusahaan secara detail. Informasi ini bisa Anda tuangkan dalam suatu company profile, dan dalamnya terdapat nama perusahaan, alamat kantor, nama direksi dan komisaris, sejarah terbentuknya, dan bidang industri, produk yang ditawarkan pada konsumen. Company profile juga bisa membuat aset perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan sebagainya. Artinya, company profile ini bisa Anda jadikan sebagai kesempatan untuk menjual perusahaan Anda pada para calon investor atau calon pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ialah hal yang harus Anda lakukan ialah tentukanlah tujuan bisnis Anda. Adanya pernyataan tujuan dalam dokumen bisnis plan mampu membuat para calon investor ataupun pihak stakeholder dalam memahami tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan. Tapi Anda juga harus mengingat melengkapinya dengan cara atau langkah-langkah dalam meraih tujuan tersebut. Untuk itu, rumuskanlah ide-ide, rumuskanlah berbagai langkah untuk meraih tujuan tersebut, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah siapkanlah seluruh dokumen yang dibutuhkan. Memang semua ini perlu. Dokumen merupakan hal yang terpenting dalam suatu urusan. Jika dokumennya lengkap, maka perjalanan usaha bisnis Anda akan kedepannya akan lebih sukses. Yang kelima ialah jelaskan dengan rinci barang atau jasa Anda. Terdapat beberapa aspek yang harus Anda jelaskan dengan baik, yaitu penjelasan tentang cara kerja produk, pricing model, dan alasan dibalik model tersebut, target konsumen utama, alasan kenapa produk Anda lebih unggul dari produk jenisnya, dan strategi pemasaran serta penjualan. Yang keenam ialah buatlah marketing plan. Nah, marketing plan berguna agar bisnis Anda mempunyai rencana pemasaran yang lebih solid tentunya. Dalam suatu marketing plan, Anda cukup menyertakan latar belakang proyek, visi dan misi, pernyataan masalah, tujuan dan objektif yang ingin diraih, serta target konsumen Anda. Yang ketujuh ialah sesuaikan pada target pembacanya. Nah, setiap jenis bisnis plan ditujukan untuk pembaca berbeda-beda. Terdapat yang hanya untuk keperluan internal, ada juga yang dibuat khusus untuk para investor dan pimpinan perusahaan. Dengan begitu, Anda bisa membuat beberapa versi bisnis plan. Hanya saja, Anda harus memastikan berbagai data faktual dalam bisnis plan tersebut guna menghindari adanya kekeliruan di kemudian hari. Selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Selanjutnya ialah buatlah analisis bisnis dan proyeksi keuangan.
Untuk Anda yang memiliki bisnis kecil dan berencana ingin mengembangkan usaha, maka Anda harus mencantumkan hasil analisa perusahaan Anda. Bagaimana? Beberapa hal yang wajib Anda sampaikan dalam poin ini adalah banyaknya pemasukan dan pengeluaran, serta neraca aset Anda, neraca aset dan juga utang piutang perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kondisi keuangan Anda sedang sehat sehingga siap untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, sertakanlah proyeksi keuangan Anda pada dokumen ini agar bisa meningkatkan kepercayaan para investor. Karena pada intinya, setiap investor ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari dana yang sudah diinvestasikan. Untuk itu, sebagai pengusaha, Anda harus bisa menjelaskan bahwa Anda mampu memaksimalkan keuntungan. Anda juga bisa menambahkan hasil penjualan pada periode tertentu dan perkiraan pengeluaran serta pemasukan untuk beberapa tahun berikutnya pada bagian proyeksi keuangan. Namun, Anda juga harus membuatnya secara realistis dan akurat. Baik, itulah mengenai bisnis plan, perencanaan bisnis yang sudah digaung-gaungkan pada zaman sekarang ini. Banyak anak muda yang sudah menerapkan, yang sudah menggeluti bisnis, mulai dari bisnis properti dan banyak jenisnya. Untuk itu, kapan kita akan mulai untuk mulai berbisnis? Marilah kita sama-sama memulai dari usaha yang kecil dulu. Kita membuat bisnis plan, perencanaan bisnis kita harus kita buat terlebih dahulu untuk baru kita memulai bisnis kita. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat selalu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita. Dan saya akhiri, Allahumma fiq ila huwa mit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.